Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, berpikir jernih, nyata berkarya. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang bagaimana harga obat-obatan bisa 3 kali sampai 5 kali lebih mahal daripada Malaysia. Dan sayangnya itu baru terungkap belakangan ini. Sejak COVID-19 sebenarnya masyarakat kita berhadapan dengan situasi sulit untuk mendapatkan obat. Dulu kita kenal dengan istilah VCR. Namun kita coba lihat dahulu berita di detik.com. Pantas banyak justip harga obat di RI 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Wah, kenapa selalu masyarakat kita menjadi rakyat yang berbeda dengan pada umumnya yang biasanya pemerintah melayani, tetapi di Indonesia justru masyarakat dalam tanda kutip melayani. Sahabat kalian, perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan Malaysia. Misalnya 300% kan 500%, kata Menkes kepada wartawan. Katanya lebih lanjut, pajak dampaknya paling berapa? 20%, 30%. Nggak mungkin. Bagaimana menjelaskan bedanya 300%? 500%. Sesudah kita lihat ada itu tadi inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya. Banyaklah masalah tata kelola pembeliannya, itu kata Menkesnya. Nah, sahabat kalian, dia kemudian memberikan sebuah rekomendasi, itu sebabnya kita harus mencari kombinasi semurah mungkin, tapi isunya bukan hanya pajak saja, ungkap Menkes. Sahabat kalian, ini memberikan kita sebuah pertanyaan ya, mengapa harga itu baru terungkap sekarang atau diungkap sekarang, kemudian selisihnya itu sampai 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Pertanyaannya, kalau itu sudah diketahui lalu disebut inefisiensi perdagangan, apakah Menkes tidak punya sebuah kewenangan atau bahkan sebuah inisiatif untuk mengatasi hal tersebut? Ini adalah sesuatu yang memang secara otoritas, kemudian amanah, termasuk fasilitas yang didapat oleh seorang menteri, mengharuskan mereka secara ideal mampu justru melakukan, ya selain deteksi juga melakukan upaya pencegahan-pencegahan. Tapi ya terserahlah, situasinya memang seperti itu. Kita juga tidak dapat dalam tanda kutip mencari-cari kesalahan mereka. Yang pasti dengan penyebutan fakta-fakta itu jelas mereka melihat dirinya tidak mampu alias bersalah mungkin. Nah, sahabat sekalian, hal itu juga dikarenakan Presiden Jokowi mulai memberi perhatian. Sayangnya lagi-lagi justru di masa akhir periode. Harga obat-obatan mahal, Jokowi tugaskan Menteri Godok insentif pajak industri kesehatan seperti dilansir pajak.com. Masing-masing kementerian ditugaskan untuk duduk membuat konsep yang komprehensif. 2 minggu lagi bakal dilaporkan. Pokoknya arahannya jelaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik dengan harga terbaik. Kemudian terkait industri kesehatan dan industri farmasi itu harus didorong, ungkap Agus dikutip pajak.com. Itu Menteri Perindustrian ya kalau tidak salah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kesadaran seperti ini harusnya ya di awal masa periode Presiden Jokowi, tapi kenapa kemudian justru di akhir? Itu normal ya, lumrah. Semua orang pasti bertanya seperti itu. Misalnya, kalau kita ada pabrik dalam negeri, beli komponen layar USG, kemudian elektronik buat USG, bahan bakunya malah dikenain pajak, dikenain biaya masuk 15%. Ini ada inkonsistensi di satu sisi. Kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau insentifnya enggak inline. Jadi kita ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dengan negara-negara tetangga kan kita, Indonesia. Harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal, ungkap Budi Menteri Kesehatan. Jadi kita ini agak kadang nggak habis pikir gitu. Bagaimana antar kementerian itu justru tidak bisa bersinergi. Ada upaya untuk membuat harga obat-obatan murah, tetapi pada saat yang sama pajaknya juga kemana-mana. Belum lagi kalau kita bicara pajak dari sisi masyarakat yang juga banyak jenisnya, dan itu semua harus menguras ya kantong atau dompet masyarakat kita. Nah,
Sahabat kalian, kalau kita kembali pada masa pandemi waktu itu, Menteri Kesehatan itu, wah itu bisa dikatakan sempat bangga lah ya, tanda kutip, bahwa harga tes PCR 300.000 termasuk murah, tak ada rencana subsidi. Jadi dulu 300.000 itu disebut yang paling murah di seluruh dunia. PCR ini harga kita yang 900.000 itu kira-kira 25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport dunia. Jadi kalau misalkan diturunkan ke 300.000 itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan PCR di airport-airport dunia, kata Budi. Tapi pertanyaannya 300.000 itu murah buat siapa? Oke lah, kita bandingkan itu untuk orang yang bisa beli tiket pesawat. Tetapi apakah yang naik pesawat itu pasti orang yang pengusaha, pasti orang yang ada duitnya? Bukankah kalau ada yang misalnya harus sekolah anaknya atau ada musibah yang harus dia datang dan seterusnya, harga 300.000 itu justru menjadi satu beban yang ya tadi memberikan satu beban berat bagi masyarakat secara umum yang dari sisi pendapatan justru masih di bawah standar kesejahteraan. Tapi inilah fakta sahabat kalian, apa yang bisa kita maknai, kita bisa memberikan perspektif dari berbagai sudut pandang, tetapi pada saat yang sama ini sebuah pelajaran bahwa kita butuh pemimpin di masa yang akan datang yang sejak awal bekerja itu serius serius ya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.